Saudara, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan militer Israel sudah tiba di Istanbul, Turki. Sebelum kembali ke tanah air, 9 relawan menjalani sejumlah pemeriksaan seperti pemeriksaan kesehatan dan pemberian kesaksian terkait apa saja yang dialami oleh relawan saat ditanya oleh tentara Israel. Kesaksian ini nantinya dijadikan sebagai bukti adanya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Ke-9 delegasi Indonesia itu sedang di Istanbul untuk menjalani pemeriksaan ya. Ada mekanisme dari Global Sumut Flotilla sendiri ya, yang memang harus dijalani oleh teman-teman delegasi Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Nanti mereka itu di Istanbul akan memberikan testimoni video kesaksian ya, seperti apa penyiksaan atau kekerasan yang dialami mereka saat diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional dan dibawa ke Asdod itu dan ditahan di Israel gitu kan. Nah itu nanti akan dimintai keterangannya berupa video testimoni untuk menjadi barang bukti tentunya teman-teman Global Sumut Flotilla yang saat ini terus mendampingi para relawan delegasi Global Sumut Flotilla 2026 di Istanbul, Turki. Keluarga Todi Bade alias Odi, jurnalis yang sempat ditangkap dan ditahan tentara Israel, lega setelah mengetahui Odi berada di Turki. Keluarga mendapatkan kabar langsung dari Odi yang melakukan video call Kamis kemarin. Dalam video amatir, keluarga Todi Bade memperlihatkan ibu dan Odi, jurnalis yang sempat ditangkap dan ditahan Israel, melakukan video call. Video memperlihatkan Odi memberikan kabar bahwa ia sudah dilepas dan berada di negara Turki. Atas kabar baiknya, pihak keluarga sudah bisa tenang karena Todi dalam kondisi sehat. Mau gak diajak mau. Video call dari langsung kabar dari Todi itu malam ya jam 9, setengah 10-an lah waktu kita ya. Itu benar-benar nggak nyangka kita bisa yakin gitu ya bahwa Todi selamat karena dengan langsung kita ngobrol, dengar suaranya, lihat wajahnya melalui video call. Dia di Turki menggunakan, ketika saya tanya ini pakai nomor siapa, karena nomornya nomor Turki ya, pakai staf ini katanya, HP staf KJRI. Lalu bagaimana kondisi terbaru para WNI yang saat ini sudah berada di Turki, bagaimana proses evakuasi hingga kepulangan tiba ke tanah air, dan apa yang sebenarnya terjadi selama misi berlangsung hingga ditangkap oleh tentara Israel? Kita akan tanyakan malam hari ini kepada Cikita Fauzi selaku aktivis yang kini berada di Turki untuk menjemput 9 warga negara Indonesia yang menjadi relawan Global Sumut Flotilla. Malam Mbak Ciki waktu Indonesia. Sehat Mbak Ciki? Halo, selamat malam Mbak. Sehat, insyaallah, alhamdulillah. Mbak Ciki, saya mau tahu dulu gimana nih kabar dari teman-teman di Turki yang saat ini sedang menjalani tes kesehatan di sana. Iya, jadi teman-teman itu masih dalam semacam dalam perlindungan pemerintah Turki ya. Jadi habis menjalani pemeriksaan. Nah, saya belum bisa bertemu lagi teman-teman, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan bisa bersama bareng-bareng lagi. Itu kondisinya gimana teman-teman relawan kita, Mbak Ciki? Ya, ada banyak sekali kekerasan fisik dan mental yang dialamin sama 9 delegasi Indonesia ketika diculik oleh IOF di perairan internasional. Jadi saya ingin memperbaiki diksinya ya Mbak Punten. Kita tuh bukan ditangkap tapi diculik. Kita diculik di perairan internasional water ketika sedang berada di kapal kemanusiaan yang membawa humanitarian aid menuju Gaza. Bahkan kita tidak menuju Israel, kita menuju Gaza. Jadi sebenarnya Israel tuh nggak ada hak sama sekali untuk menangkap karena itu pun bahkan bukan wilayah mereka. Jadi punten pisan diksinya harus diculik di perairan internasional, bukan ditangkap karena kita bukan penjahat dan kita tidak menyalahi aturan. Ada namanya international water, under Konvensi Genoa, UNCLOS dan lain sebagainya. Jadi 9 relawan ini semuanya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Apa saja ceritanya? Betul Mbak Ciki? Ceritanya banyak banget. Banyak banget. Salah satunya ada yang semuanya digebukin, semuanya disetrum, semuanya ada fase dimasukin kontainer dan digebukin. Ada beberapa yang matanya biru bonyok, itu Mas Heru rusuknya ada something happen. Jadi kemarin rada lama Mas Heru sama Ustadz Herman di ronsen. Ya, yang lainnya lecet-lecet pastinya. Berapa hari mendapatkan penyiksaan atau kekerasan?
2 hari di kapal kargo yang dijadiin warshipnya Israel. Jadi mereka pas ditangkap di perairan internasional, mereka dibawa ke kapal kargo yang besar dan itu dijadiin kapal tahanan mereka. Lalu sehari di Ashdod. Jadi total 3 hari ya ditahan. Oke, jadi total 3 hari ditahan itu 9 WNI semuanya, tidak ada yang luput dari tidak disiksa. Enggak Mbak, semuanya, semua delegasi bukan hanya WNI aja. Oh, oke, semua delegasi Brutal yang emang. ditangkap ya. Nah, Mbak Ciki sempat nanya nggak ke teman-teman relawan pada saat mengalami penyiksaan sebenarnya apa yang mereka cari? Langsung sempat ada pertanyaan-pertanyaan misalnya kamu dari mana, mau ngapain dan lain sebagainya, ada nggak itu? Mereka sih selalu nanya kayak do you love Israel gitu, kayak berusaha memainkan mental kita. Dan misalnya di kapal perang yang kontainer-kontainer itu, kapal tahanan, itu kan sekelilingnya kontainer-kontainer besi. Misalnya mereka mau kasih roti ya, roti makan, tapi kan kebanyakan mereka menolak untuk menerima makan karena hunger strike. Itu ditembak dulu sekelilingnya pakai senapan angin, senapan karet, terus baru kayak dilempar makanannya dan lain sebagainya. Tapi mereka pun juga nggak ada yang mau makan. Jadi emang mentalnya dan fisiknya itu didera terus. Jadi mereka tuh Israel mau bikin para aktivis ini kapok untuk stop berlayar. Tapi sebenarnya karena kita bergerak atas dasar humanity, we're gonna sail over and over again until the whole Palestine is free. Oke. Berarti saya mau konfirmasi sekali lagi semuanya ya Mbak, 9 relawan itu termasuk relawan dari luar warga negara Indonesia, semuanya mengalami penyiksaan di sana? Semuanya Mbak, itu jadi mereka tuh biasanya ada drama dulu melakukan ala-ala kebaikan dengan kamera di dada mereka, tapi giliran kamera mati atau mereka sudah merusak CCTV itu saatnya kebrutalan itu benar-benar terjadi. Dari cerita semua teman-teman dan dari bukti-bukti visum. Jadi kenapa visum itu penting dan tidak dilakukan setelah kita mengeluarkan teman-teman yang diculik di perairan internasional, karena itu akan dikumpulkan dan dilaporkan berupa detail-detail kejahatan Israel melalui ICJ, International Court of Justice. Oke, makanya teman-teman di sini yang selamat itu pun tidak hanya menjalani tes kesehatan, tapi juga mereka memberikan testimoni ya untuk melaporkan peristiwa ini ya. Meskipun ya tadi benar, sepertinya tidak ada barang bukti yang mereka bisa simpan karena handphone saja, ponsel saja dibuang. Iya benar, buktinya ada di badan mereka, itu kekerasan fisiknya. Oke. Yang dilakukan Zionis Israel. Mbak Ciki, syukur alhamdulillah semua WNI meskipun saya tahu pasti dalam penyiksaan mereka juga sakit secara fisik maupun batin begitu. Nah, sampai sekarang mereka akhirnya bisa dipulangkan. Kemarin Perdana Menteri juga sempat marah kan dengan apa yang dilakukan oleh aksi seperti ini begitu yang brutal. Apa kemudian yang membuat tentara Israel ini akhirnya melepaskan relawan? Perjuangan Pak Hakan Fidan ya. Ini yang hebat banget nih Menlunya Turki, Pak Hakan Fidan. Jadi dari IGPC, koordinator Indonesianya namanya Ibu Maimun Herawati, itu sangat mengusahakan supaya Menlu Turki, Pak Hakan Fidan itu juga mengeluarkan delegasi Indonesia dan juga negara-negara Muslim lain yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ini emang yang hebat banget nih Menlunya Turki sih. Wow, amazing. Kalau yang dipush terus oleh Ibu Maimun Herawati. Oh oke. Jadi ngempusnya gimana caranya, meyakinkan apakah ada lobby-lobby misalnya lobby-lobby dalam artian bargaining gitu atau sama sekali tidak ada? Ada. Tiap meeting itu tiap hari, tiap menit, karena saya sama Ibu Maimun kan dari semenjak awal misi ini start dari Barcelona kan selalu berdua ya, yang di lapangan land team ini bener-bener kayak kita berdua doang. Dan Ibu Maimun itu selaku steering komite Global Sumut Flotilla Pusat. Jadi kali ini kita ada loh steering komite orang Indonesia di Global Sumut Flotilla Pusat yang juga koordinator delegasi Indonesia, Ibu Maimun Herawati. Nah, Ibu Maimun ini sangat berusaha untuk pemerintah Turki, Menlu Turki, Pak Hakan Fidan juga membebaskan delegasi Indonesia karena Turki punya power yang dihormatin. Oke, dan akhirnya dilepaskan tanpa syarat.
Ya, dan kali ini semuanya dilepaskan sekalian. Mungkin Israel juga udah kalut ya, udah banyak tekanan karena udah terlalu banyak menyalahi aturan Oke. dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan narasi sok baiknya mereka. Seperti Ben Gvir itu kan hobi banget ngepost di sosial medianya menyiksa orang sampai ditegur Netanyahu karena narasi Hasbara yang sedang dikeluarkan adalah betapa baiknya Israel nge-treat delegasi Indonesia misalnya. Kemarin saya ada baca artikel itu totally bullshit, totally bohong karena kenyataannya delegasi Indonesia itu banyak, hampir semuanya disiksa dan semua delegasi itu benar-benar minimal digebukin atau disetrum. Jadi pada saat boleh dipulangkan, itu kan di Gaza ya, mengalami penyiksaannya tadi ya Mbak ya, di area. Oh bukan, di Ashdod. Oh di Ashdod, oke. Di Ashdod sama di Warship Israel. Jadi Warship Israel itu dari semenjak di perairan Yunani kan mereka sempat intercept kita juga ketika kita melakukan pelayaran dari Italia ke Turki. Itu ada sekitar 20 kapal yang diintercept. Nah itu kapal kargo yang dijadiin kapal perang itu emang standby di perairan internasional untuk mulai nangkep-nangkepin. Oke, nah terus cara kepulangannya seperti apa? Laut, darat? Pakai Turkish Airlines yang disiapkan oleh pemerintah Turki. Oke, dan sekarang sampai tiba di Turki setelah menjalani pemeriksaan, rencananya langsung pulang besok malam ini atau? Insya Allah mungkin besok ya. Besok ya Mbak, dan seluruh prosesi dari pemeriksaan, kemudian testimoni ini sudah dilakukan dan selesai semua di Turki ya? Nah, sedang dalam proses Mbak, insya Allah. Oke. Jadi kenapa kita juga belum bisa akses karena ini masih dalam prosesnya dan prosesnya itu dikoordinasikan oleh pemerintah Turki. Oke. Tapi saat ini teman-teman sudah boleh bertemu ya, artinya sudah atau masih berada di ruangan yang sama dulu untuk tadi menjalani beberapa proses yang memang harus dilakukan? Sudah pindah sih, sudah bukan di klinik visum itu, tapi kita emang belum bisa dapat akses buat ketemu lagi, tapi insya Allah sebentar lagi. Oke, terakhir itu demi menjaga keamanan delegasi dari penyusup-penyusup Mossad, Mbak. Oke. Terakhir kalau gitu Mbak Ciki, rencananya kalau besok pulangan dari Turki berarti langsung ya direct ya ke Indonesia ya, ke Jakarta ya? Insya Allah. Semoga dapat pesawat yang direct ya. Amin. Sampaikan salam kami buat teman-teman relawan di sana. Sehat-sehat selalu, kita ketemu di Indonesia. Terima kasih Mbak Ciki. Sehat-sehat juga Pak.